Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amalan baik dan buruk manusia selama hidup di dunia. Segala perbuatan akan diminta pertanggungjawaban, termasuk juga status pengangguran yang akan dihisab di akhirat kelak. Lantas, apakah satu pengangguran termasuk dosa? Bagaimana status pengangguran dihisab? Islam intervensi status pengangguran. Bekerja termasuk aktivitas yang mendatangkan kebaikan di dunia juga di akhirat. Maka dari itu Islam sangat melarang seorang menganggur bisa menyebabkan seseorang berada di zona kemiskinan. Perintah untuk bekerja ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diperintahkannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah bekerja bukan sekadar mengumpulkan materi untuk kehidupan di dunia, melainkan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu selama raga masih mampu bekerja, seseorang diharuskan bekerja untuk mencari nafkah. Sebagaimana bekerja dan mencari nafkah mengandung pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai kemampuannya, dan orang yang memberikan nafkahnya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan ini, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 7. Sungguh banyak keberkahan yang dilimpahkan bagi orang yang bekerja mencari nafkah. Disebut berdosa jika seseorang enggan mencari nafkah. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah." Hadits riwayat Abu Daud. Pengangguran bakal diwawancara di akhirat. Waktu adalah harta yang amat berharga bagi setiap manusia. Orang yang menyadari berharganya waktu tidak akan menyia-nyiakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bergegas mengerjakan sesuatu karena menyadari bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kedua kaki seorang hamba tidak telah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak menyia-nyiakan waktu sebagai wujud keimanan seseorang di hari akhir, menyadari bahwa apa yang terjadi di dunia hanyalah sementara kehidupan di akhirat sifatnya kekal, karena sifatnya hanya sementara. Sebaiknya manusia menggunakan waktu sebaik mungkin melakukan segala aktivitas yang membawa manfaat, tidak peduli capek selama itu bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Allah sampai kalian bertemu dengannya." Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Tidak ada yang salah dengan kesibukan yang membuat orang capek, selama kesibukan itu bukan hal yang tidak bermanfaat dan mengundang bahaya pada diri seseorang. Ibnu Qayyim dan Tariq Al-Hijratain mengatakan, bahaya terbesar yang dialami seorang hamba adalah adanya waktu nganggur dan waktu luang, karena jiwa tidak akan pernah diam. Ketika dia tidak disibukkan dengan yang bermanfaat, pasti dia akan sibuk dengan hal yang membahayakannya. Hal tersebut menjelaskan bahaya seseorang menyia-nyiakan waktu luang dan menganggur dan waktu luang bisa menjadi potensi berbahaya bagi manusia, membuka peluang setan untuk mengajak ke aktivitas yang membahayakan. Karenanya para sahabat membenci orang yang menganggur. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam Kanzul Ummal dia berkata, "Sungguh terkadang aku melihat seorang lelaki yang membuatku terkagum, lalu aku bertanya, apa pekerjaannya? Jika mereka menjawab, menganggur, orang itu langsung jatuh kewibawaan di hadapanku." Para sahabat sangat membenci orang yang malas bekerja, sedang menganggur dan menghabiskan waktu untuk sia-sia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Diam Ali Kabir berkata, "Sungguh aku marah kepada orang yang nganggur, tidak melakukan amal dunia maupun amalan akhirat." Hadits riwayat Tabrani. Nah sahabat Islam,
Sungguh celaka orang yang menyia-nyiakan waktu dengan status pengangguran, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kenikmatan di dunia hingga akhirat bagi orang-orang yang bekerja mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.